Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Farhan, NPM 2101011104, akan mempresentasikan tentang akhlak kepada lingkungan. Pertama, mentafakuri lingkungan dan alam. Al-Quran yang sering disebut juga sebagai ayat kauliyah mengajak manusia untuk merenungkan alam semesta atau tafakkur alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Dalam ajaran Islam, pandangan alam semesta dan kehidupan itu saling berhubungan. Sebelum manusia ada, alam sudah ada. Allah menciptakan mereka terlebih dahulu. Manusia tidak sendiri di bumi, tapi juga hidup bersama makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bukan hanya makhluk hidup lain yang menjadi sahabat hidup bersama secara netral atau pasif dengan manusia, tetapi kehidupan manusia erat hubungannya dengan mereka. Tanpa mereka, manusia tidak dapat bertahan hidup. Jika tidak ada tumbuhan dan hewan di muka bumi, kita dapat dengan mudah melihat faktanya. Hubungan antara manusia dan alam atau antara manusia dan manusia bukanlah hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau hubungan antara Tuhan dengan hamba, tetapi hubungan solidaritas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan manusia untuk mengelola bukanlah hasil dari kekuatan yang dinikmatinya, tetapi hasil dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memperhatikan dengan seksama apa yang ada di sekitar kita dan di dalam diri kita, kita akan menemukan bahwa semuanya bermanfaat. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan sengaja sehingga wujudnya nyata dan kontraktual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 20 yang menjelaskan bahwa dunia ini diciptakan untuk manusia. Orang-orang diperintahkan untuk berkembang dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mentadaburi lingkungan dan alam. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri manusia, mempunyai fungsi dan relevan dengan kehidupan manusia. Fungsi lingkungan hidup bagi manusia adalah penataan ruang keberadaan, meliputi aspek estetika dan fisik bentukan manusia, yaitu dimensi fisik, estetika, serta dimensi jasmani, spiritual, dan kebudayaan. Terlepas dari kenyataannya bahwa manusia sendiri telah mengembangkan kesadaran ekologis, kita masih tahu sedikit tentang seluk-beluk organisasi spasial keberadaan manusia. Dari sudut pandang etika lingkungan, komponen terpenting dari hubungan antara manusia dan lingkungan adalah perlindungan manusia. Tujuan agama adalah untuk melindungi, mendukung, dan memelihara agama, kehidupan, akal budi dan akal pikir, keturunan dan karakter, dan untuk menegakkan persamaan dan kebersamaan dan kebebasan. Tujuan utama dari hubungan ini adalah untuk melindungi dan merawat lingkungan. Jika lingkungan terus memburuk, kehidupan pada akhirnya tidak ada lagi. Tentu saja agama juga tidak ada lagi. C. Mengelola alam dengan bijak. Menurut Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran,
alam bukan hanya sesuatu yang tidak berarti apa-apa, melainkan kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam menurut Islam adalah tanda keberadaan Allah. Alam menyediakan cara bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam termasuk keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan lingkungan. Keseimbangan dan keharmonisan ini harus dijaga agar tidak terganggu. Dan jika salah satu komponen terganggu secara tidak normal, maka akan mempengaruhi komponen lainnya. Segala sesuatu di lingkungan dipengaruhi oleh perilaku manusia, baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai kelompok yang dihasilkan. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan, untuk menciptakan lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Keterkaitan antara lingkungan ini dan manusia tergantung pada hukum yang berlaku untuk setiap lingkungan. Perkembangan teknologi dan hasilnya semakin memperkuat posisi manusia sebagai penguasa alam semesta dan kekayaan alam yang dikandungnya. Hubungan manusia yang sangat baik dengan memberi banyak kesempatan untuk merusak tatanan di lingkungan. Segala bentuk kerusakan lingkungan, alam, dan tata surya adalah akibat ulah manusia. Itu disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hak manusia untuk memanfaatkan alam bukan berarti boleh dilanggar, dirusak, bahkan dihancurkan keseimbangan ekologinya yang memang sudah ditetapkan dalam pola yang indah dan harmonis. Manusia harus menjaga lingkungan secara keseluruhan, karena menjaga lingkungan sungguh benar-benar yang sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kekurangan mohon maaf. Khairul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.